Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki penghujung 2024. Dan kajian hadis kita yang rutin mengkaji kitab hadis Arba'in An-Nawawi tanpa terasa pula sudah memasuki hadis yang ke-42. Hadis yang terakhir Pak Arifin. Kita memulai mengkaji hadis Arba'in ini Januari 2022. Di total hadisnya 42 dan hari ini hadis yang terakhir. Biasanya dalam tradisi pesantren, kalau hataman satu kitab biasanya ada makannya. Biasanya begitu biasanya. Ya, jadi kadang yang duduk di pojok perlu diingetin itu. Nah. Alhamdulillah, maka bersyukurlah, beruntung yang hadir di hari ini, karena seperti yang tema khutbah Jumat yang lalu, innamal a'mal bil khawatim. Jadi penentu amal itu di penutupnya. Jadi meskipun jarang ngaji, bolong-bolong, tapi minimal hatamannya hadir gitu. Seperti Syekh Fatir ini kan alhamdulillah pas hataman hadir beliau gitu. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis terakhir ini dianggap menghadiri seluruh kajian hadis Arba'in dari 1 sampai ke 42. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita baca matan hadisnya. Di mana hadis Arba'in ini kata Imam An-Nawawi, kalau kita tidak punya waktu untuk mengkaji seluruh hadis-hadis Nabi yang jumlahnya ratusan ribu, kata beliau, maka memahami dan mengamalkan 42 hadis yang terdapat di dalam kitab hadis Arba'in ini insya Allah sudah merangkum dari seluruh kesempurnaan ajaran Islam. Dan alhamdulillah mari kita membacakan hadis As-Sani wal Arba'un, hadis yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu, sahabat Anas bin Malik ini menjadi khodamnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak umur 10 tahun. Jadi beliau diserahkan oleh orang tuanya kepada baginda Nabi sejak umur 10 tahun untuk menjadi khodam, menjadi pelayan, membantu-bantu di rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang disebutkan oleh sahabat Anas selama membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, selama ini kata sahabat Anas, Nabi tidak pernah mengatakan li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wa li syai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu. Selama aku berkhidmah bersama baginda Nabi, kata sahabat Anas, Nabi tidak pernah sekalipun menanyakan aku pada apa yang aku lakukan, lima fa'altahu, mengapa kamu melakukan ini? Tidak pernah sama sekali. Wa li syai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu. Dan sesuatu yang tidak aku kerjakan, Nabi sekalipun tidak pernah mengatakan, kenapa kau tidak melakukan ini wahai Anas?
Artinya apa? Baginda Nabi memperlakukan sahabat Anas bin Malik dengan sangat baik. Dengan sangat baik, dengan penuh kehangatan. Sehingga sahabat Anas ini meriwayatkan banyak sekali hadis, dan diantaranya adalah hadis yang akan kita bacakan di siang hari ini. Qala, kata sahabat Anas, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata. Berarti hadis ini adalah hadis apa, Pak? Hadis qudsi. Kita sudah pernah membahas dulu. Jadi kalau Al-Qur'an itu qala Allah Ta'ala, itu berarti Allah berfirman, itu Al-Qur'an. Tapi kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti hadis nabawi. Tetapi ada yang disebut dengan hadis qudsi di mana Nabi bersabda, Allah berfirman. Berarti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Nabi bersabda dan Allah Subhanahu wa taala berkata. Jadi ini adalah firman Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini? Kata Allah, ya bena Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, kita semua. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, selagi kau masih mau meminta kepadaku, wa rajautani, dan selagi kau masih berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan memberikan pintu ampunan kepadamu, wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa besar dosa yang kau bawa ke hadapanku. Lalu Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya ada di antara kalian yang datang menghadap kepadaku, dosa-dosanya menumpuk sampai ke atas langit. Lau balagat dzunubuka ananas sama, andaikan ada yang datang kepadaku dalam keadaan dosanya bertumpuk-tumpuk sampai setinggi langit, kata Allah. Summastaghfartani, kemudian dia beristighfar kepadaku, ghafartu lak, aku pasti akan mengampunimu. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan, ya bena Adam, wahai manusia, anak cucu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Seandainya nanti ketika menghadapku, kata Allah, ada di antara kalian yang membawa kesalahan biqurabil ardi, sebesar bumi ini kesalahannya, membawa dosa yang begitu banyak, lalu bertemu dengan aku ketika meninggal nanti, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan siapapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang membawa sebesar bumi maghfirah, ampunan kepadamu. Saya ulangi lagi, hadis qudsi ini luar biasa kalau kita renungkan. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selagi kau mau berdoa kepadaku, selagi kau berharap kepadaku, maka pasti aku akan mengampunimu dan aku tak peduli seberapa besar dosa yang kau bawa. Ya bena Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Seandainya ada di antara kalian yang dosanya bertumpuk sampai setinggi langit, lalu dia beristighfar kepadaku, ghafartu lak, aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Andaikan di antara kalian ada yang datang kepadaku membawa dosa sebanyak bumi ini, lalu menghadapku dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, tidak menyekutukanku dengan apapun, maka aku akan memberinya seukuran bumi maghfirah yang berupa ampunan. Rawahut Tirmizi, hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi
dan dikatakan hadza hadisun hasanun sahih, statusnya adalah hadis hasan sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mustafa yang mensyarahi hadis ini mengatakan hadzal hadisu arja hadisin fis sunnah lima fihi min bayani kasrati maghfiratihi ta'ala li aila yai asal muznibuna minha bi kasratil khataya. Kata Syekh Mustafa Al-Dibugha, hadis yang kita baca barusan ini yang Imam Nawawi jadikan hadis penutup dari kitab Arba'in Nawawi adalah hadis yang membuka pintu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi hadis yang membuat kita tidak merasa pesimis sedikit pun. Sebab dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia akan mengampuni siapapun yang datang kepadanya. Artinya hadis ini adalah kabar gembira bagi orang-orang seperti kita, Bapak Ibu, yang dalam setiap hari mustahil tidak melakukan dosa, baik dari lisan kita, baik dari pikiran kita, baik dari tindakan kita. Hadis ini memberikan harapan yang begitu besar karena Allah mengatakan tidak ada kata terlambat bagimu wahai anak Adam, selagi kau datang kepadaku maka aku menunggu untuk mengampunimu. Tetapi kata Syekh Mustafa, walakin la yanbaghi li ahad ayyaghtar bihadzal hadis fayanhamak fil ma'asi. Tetapi jangan sampai, kata Syekh Mustafa, hadis ini justru digunakan atau membuat sebagian dari kita terbuai sehingga menjadikan dia justru meremehkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti itu. Nanti mentang-mentang kita meyakini bahwa Allah itu punya sifat Ghafur, punya sifat Rahim, lalu justru yang kita fahami dari hadis ini adalah ya gampang lah, umur saya juga masih lama, ya nanti mungkin tobatnya umur 69 tahun lah, nanti umur 70 ya setahun sebelum, iya kalau sampai Pak usia kita Pak. Jadi jangan sampai hadis ini justru membuat kita terbuai. Kenapa? Karena di samping Ghafurur Rahim, kata Syekh Mustafa, Allah juga menyatakan dirinya di dalam Al-Quran, innallaha syadidul iqab, innallaha syadidul azab. Allah yang maha pedih hukumannya, Allah yang maha pedih azabnya. Bahkan Allah punya sifat namanya Al-Muntaqim di dalam Asmaul Husna, yang membalas hambanya yang berlaku kemaksiatan. Allah punya sifat Al-Qahar, Allah punya sifat Al-Jabbar. Artinya apa? Sebagai seorang muslim kita harus seimbang. Seimbang dalam arti apa? Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jangan sampai kita berputus asa kepada rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulang sekali lagi, hadis qudsi ini biar pas 3 Pak. Biar pas 3 kali. Ya bena Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, seandainya kau masih berdoa, berharap kepadaku, maka aku pasti mengampunimu dan aku tak akan peduli seberapa besar dosamu kepadaku. Ya bena Adam lau balagta dzunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu lak. Andaikan dosamu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit lalu kau beristighfar kepadaku, maka pasti akan aku ampuni. Innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Andaikan di antara kalian ada yang mati membawa dosa sepenuh isi bumi, tapi kalian menghadapku dalam keadaan tidak mensekutukanku dengan apapun, maka aku akan memberikan sepenuh bumi maghfirah, yaitu ampunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit bertanya-tanya, mengapa Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini sebagai hadis terakhir di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi. Ternyata kalau kita teliti Pak, beliau menyusun hadis itu sangat terstruktur dan memiliki tujuan. Hadis pertama yang beliau cantumkan, Bapak Ibu kalau masih ingat, adalah hadis innamal a'malu bin niyat. Hadis pertama yang menjadi kajian pembuka hadis Arba'in adalah hadis tentang pentingnya niat. Artinya apa? Kita ini dalam memulai sesuatu, jangan lupa membersihkan niat yang baik di dalam hati kita. Baru setelah itu Imam Nawawi di hadis kedua, 3, 4, sampai 41 menjelaskan tentang syariat Islam. Menjelaskan tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang muamalah sesama manusia.
Barulah setelah itu di hadis terakhir sebagai penutup, Imam Nawawi sengaja memilih hadis ini, yaitu hadis tentang rahmat dan ampunan Allah. Apa tujuannya kira-kira? Agar kita sadar bahwa kita ini Pak, amalan yang kita lakukan ini, sholat kita, puasa kita, iktikaf kita, sedekah kita, sama sekali bukan jadi apa-apa kalau tanpa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nanti ini Pak, kita berharap mudah-mudahan semuanya min ahlil jannah, dari ahli surga. Kita kalau nanti berkumpul di surga, maka kita masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan semata-mata karena amalan kita. Maka kita diingatkan oleh Imam An-Nawawi, setelah kita mempelajari syariat, yang terlebih penting adalah kita senantiasa mohon rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la yudkhil ahadakum amaluhu al jannah. Satupun di antara kalian tidak ada yang bisa masuk surga dengan amalnya. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Wala ana, aku pun termasuk. Walakin taghammadani Allahu bi rahmatihi, tetapi aku diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Karena rahmat Allah inilah kita nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang barusan kita baca ini disempurnakan oleh hadis qudsi yang lain. Jadi ada hadis qudsi yang lain, saya bacakan. An Jundub bin Abdillah al-Bajali, diriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdillah al-Bajali. Suatu ketika kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsa anna rajulan qala, astagfirullahaladzim. Akhirnya enggak dapat khusyuknya. Dia cuman satu kata, afwan ya Allah. Afwan ya Allah, afwan ya Allah, afwan ya Allah. Itu sampai nangis. Di kita sampai Masya Allah. Ini orang berarti memahami hakikat istighfar. Meskipun lisannya tidak fasih mengucapkan istighfar. Nah, mudah-mudahan hadis yang kita baca di siang hari ini menjadi pintu penyebab kita semua yang hadir di sini mendapat maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali termasuk hamba-hamba Allah yang terlingkupi oleh rahmat Allah yang begitu luas. Sehingga dengan maghfirah dan rahmat Allah kita semua dikumpulkan di dalam surganya bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi kajian yang bermanfaat. Untuk kata sambutan penutupan hataman kita serahkan kepada Ustadz Wawan Hamami. Falyatafaddal. Antum mengalihkan tema antum nih. Hataman tuh bukan pertanyaan, Gey. Tasyakuran. Serius ini. Serius. Oh gitu. Berarti beneran ini, beneran. Pak Arifin emang the best emang. Tetangga itu bisa ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Arifin. Tapi kan dari sisi kajian Allah itu maha Betul. Di dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin saja kita ketemu dengan mungkin dengan orang tua atau dengan tetangga, dia bilang begini,
saya nggak akan pernah ampuni dosa kamu, atau tidak akan pernah memaafkan kamu gitu Ustaz. Nah itu pengaruhnya kepada kita yang tidak dimaafkan dan juga bagi dia yang tidak mau memaafkan, gimana itu Ustaz? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gini, berat memang pertanyaan Pak Arifin ini. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jadi ada etika orang yang punya salah, ada etika orang yang dimintai maaf. Etika orang yang berbuat salah, maka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Maka di dalam Islam ada istilahnya hakul adami. Hakul adami ini apa? Dosa yang terjadi sesama manusia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hakul adami ini dosa yang tidak mencakup diampuni berdasarkan hadis-hadis fadilah yang mengampuni dosa. Misalnya Nabi mengatakan menunggu suatu waktu sholat ke sholat lain, intidharus sholah ila sholah mukaffiratun bainaz dzunub, adalah penghapus dosa-dosa. Itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil dan tidak mencakup dosa-dosa yang masuk dalam kategori dosa adami. Apa itu dosa adami? Dosa yang berhubungan dengan hak orang lain. Kalau hubungannya dengan hak orang lain, bayangkan Bapak Ibu, orang yang mati syahid saja, kata Nabi, asy-syahid yughfar jami'u dzambihi illad dain. Orang yang mati syahid itu, yang pahalanya surga Firdaus, meninggal di medan perang membela agama Allah, itu semua dosanya diampuni. Tapi kata Nabi illad dain, kecuali satu, yaitu hutangnya tidak. Kenapa? Karena hutang itu urusannya sama hakul adami. Artinya sehebat apapun kita istighfar kepada Allah, kalau urusannya sudah hakul adami, maka mutlak kita harus menyelesaikannya kepada objek yang kita zolimi itu. Kalau berupa mengambil hak, maka haknya harus kita kembalikan. Kalau kita nggak mampu mengembalikan haknya, kita harus menuntut ikhlasnya. Kan itu kan? Jadi itu yang disebut dengan hakul adami. Jadi itu etika orang yang berbuat salah. Etika orang yang dizolimi dan dimintai maaf, apa kata Allah? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang memaafkan dan yang mau islah fa ajruhu 'ala Allah, maka yang menanggung pahalanya langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu etikanya. Tetapi gimana Ustaz? Kesalahannya terlalu besar. Dan yang dimintai maaf juga tidak memaafkan. Satu, yang meminta maaf sudah menjalankan kewajibannya untuk meminta maaf. Yang kedua, yang dimintai maaf menyia-nyiakan fadilah, pahala mengampuni orang yang meminta maaf kepadanya. Makanya dalam hadis lain ada Nabi mengatakan ada orang yang disebut dengan muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Nabi tanya, kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Lalu sahabat menjawab, ya bangkrut itu buat bisnis gagal, itu bangkrut. Tidak, kata Nabi. Al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa shadaqatin wa. Yang nanti datang ke hari kiamat di padang mahsyar bawa pahala 1 kontainer sholat, pahalanya 1 kontainer haji umroh, pahalanya banyak. Lalu setelah itu ternyata dia belum sempat meminta maaf kepada orang-orang yang dizoliminya. Akhirnya apa? Akhirnya pahalanya dia dikasih ke orang yang dizolimi, sedikit demi sedikit. Sampai pahalanya habis, ke orang yang dizolimi masih banyak. Maka dosanya orang dizolimi itu yang diberikan kepada dia. Fakubbat wujuhuhum 'alan nar, sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, untuk urusan hak adami ini lebih ketat daripada hakullah. Kalau dosanya itu hakullah, dosa yang tidak berkaitan dengan manusia, ya mohon maaf,
meninggalkan sholat misalnya. Itu dosa besar, tetapi itu hakullah. Kita kodoi sholat yang pernah kita tinggalkan, kita beristighfar sama Allah dengan penuh keyakinan, insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau sudah urusan hakul adami, ini yang agak repot. Karena mau ndak mau istihlal, minta halalnya. Makanya kita punya tradisi apa? Halal bihalal. Itu bukan sekedar tradisi, itu ada landasannya. Kita meminta halal. Siapa tahu kita menyakiti, belum sempat minta maaf, kita sudah pisah. Nah jadi itu Pak Arifin. Jadi kalau ditanya apakah ada efeknya, efeknya bukan hanya di dunia, sampai akhirat ada efeknya. Kalau soal dosa sesama anak Adam. Dan kaitannya kalau orang tua kepada anak, nah ini yang perlu selalu diingatkan. Jangan sampai membuka pintu kemarahan dan menutup pintu maaf terlalu lama sama anak. Kenapa? Karena efeknya dahsyat sekali. Doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi ke umatnya, kata Rasulullah SAW. Jadi doa ibu ke anak, doa bapak ke anak itu seperti doa Nabi ke umatnya. Jarang yang meleset. Maka kalau kita lagi kesel, kok nyumpahin anak, kebanyakan jadi itu Pak. Makanya di Arab itu punya tradisi kalau marah sama anak, kemudian mukul, itu lafaz yang keluar dari orang Arab itu Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yahdik. Apa artinya Allah yahdik? Semoga Allah memberikan hidayah. Jadi marahnya itu, ngata-ngatainnya itu doa. Allah yahdik, Allah yahdik. Jadi tradisi itu nggak ada di kita. Kita kalau kadung marah, semuanya kebun binatang Ragunan keluar, Pak. Jadi kebun binatang Ragunan di absen, iblis, setan, pocong, semuanya keluar. Akhirnya itu jadi doa, jadi iblis beneran nanti gitu. Nah, jadi saya kira itu mudah-mudahan bisa sedikit menjawab Pak Ari. Terima kasih. Nasi Padang sudah datang ini. Oh belum ya? Monggo Ustazah Murni. Ustazah. Oke, kalau sudah mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan rangkaian kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang kita kaji dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir ini membawa berkah bagi diri kita, bagi keluarga kita, menjadi penuntun, menjadi perisai kita agar hidup di dunia ini senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Mari kita membaca Al-Fatihah. Untuk pengarang kitab ini Imam Abu Yahya Syaraf An-Nawawi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa salafuna salih bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.